Bintangi Netflix, Meghan Markle Pangeran Harry disindir butuh uang. Meghan Markle dan Pangeran Harry diketahui telah menandatangani perjanjian dengan Netflix untuk membuat film dokumenter mengisahkan kehidupan sehari-harinya. Nantinya kehidupan orang tua dari RC Harry sama Meghan Windsor ini akan direkam dan disiarkan di seluruh penjuru dunia. Tetapi dalam keputusan untuk membuat film dokumenter, Meghan Markle dan Pangeran Harry mendapat sindiran keras. Pasalnya saat mereka keluar dari anggota kerajaan Inggris, Meghan Markle dan Pangeran Harry beralasan ingin menempuh hidup yang lebih privasi dan tenang sehingga menjauh hiruk-pikuk kerajaan. Jika Meghan Markle dan Pangeran Harry benar-benar akan melakukan rekaman dan disiarkan sebagai film dokumenter, maka pasangan itu akan kembali menjadi sorotan publik dari berbagai penjuru dunia. Tentu alasan pasangan ini untuk keluar dari anggota kerajaan Inggris dipertanyakan. Ada apa sebenarnya yang terjadi antara Harry dan Meghan? Benarkah pasangan ini sedang kepepet dengan uang? Meghan Markle dan Pangeran Harry telah menyetujui sekaligus menandatangani kontrak selama beberapa tahun dengan Netflix. Diketahui kontrak tersebut berisi perjanjian untuk merekam aktivitas dan kehidupan sehari-hari pasangan yang menikah pada 19 Mei 2018 ini. Nantinya rekaman itu akan dijadikan film dokumenter dan show parenting serta anak-anak yang juga akan ditayangkan melalui saluran Netflix. Sebelumnya, Meghan Markle pernah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke dunia akting, tetapi niat itu diurungkannya. Hal ini disebabkan oleh perjanjian yang terjalin dengan Netflix. Jika film dokumenter mengenai aktivitas Meghan Markle dan Pangeran Harry benar-benar ditayang di seluruh penjuru dunia, dapat diramalkan jika kemunculan pasangan ini akan semakin intens di layar kaca. Kehidupan kami, baik sendiri maupun dengan pasangan, tidak bergantung pada siapapun, sehingga memungkinkan kamu untuk mengerti terhadap kekuatan jiwa manusia, keberanian, ketahanan, dan kebutuhan akan koneksi, kata Meghan Markle dan Pangeran Harry yang dilansir dari Express pada Kamis 3 September 2020. Pasangan muda ini melanjutkan jika dengan keadaan yang mendapatkan banyak perhatian, Meghan Markle dan Pangeran Harry ingin film dokumenternya ini memberikan informasi dan harapan. Selain itu, sebagai orang tua, program ini diharapkan juga memberikan inspirasi. Namun belum diketahui pundi-pundi uang yang didapat Meghan Markle dan Pangeran Harry akibat perjanjian ini. Melalui pekerjaan kami dalam komunitas dan lingkungan yang beragam untuk menyoroti orang dan penyebab di seluruh dunia, fokus kami adalah membuat konten yang menginformasikan tetapi juga memberi harapan. Sebagai orang tua baru, membuat program keluarga yang menginspirasi juga penting bagi kami. Begitu pula penceritaan yang kuat melalui kamera yang jujur dan dapat diterima, tutup Meghan Markle dan Pangeran Harry. Sebagai dalang dari penandatanganan kontrak mengenai film dokumenter aktivitas Meghan Markle dan Pangeran Harry, Chief Content Officer Netflix, Ted Sarandos, membeberkan alasannya menurutnya pasangan itu dapat menginspirasi jutaan orang dengan kepribadian mereka. Selain kepribadian yang disoroti Ted Sarandos, optimisme dan kemampuan pemimpinan Meghan Markle dan Pangeran Harry menjadi sorotan. Harry dan Meghan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan keaslian, optimisme, dan kepemimpinan mereka. Kami sangat bangga mereka telah memilih Netflix sebagai rumah kreatif mereka dan bersemangat untuk menceritakan kisah bersama mereka, sehingga dapat membantu membangun dan meningkatkan pemahaman bagi penonton di mana saja, kata Ted Sarandos. Seperti yang kita ketahui, Meghan Markle dan Pangeran Harry resmi keluar dari anggota keluarga kerajaan Inggris pada 31 Maret 2020 lalu. Alasan yang dikemukakan mereka untuk keluar dari kerajaan ialah untuk memiliki hidup damai dan tenang. Namun karena kontrak untuk membuat film dokumenter bersama Netflix, alasan Meghan Markle dan Pangeran Harry kembali dipertanyakan. Pasalnya, jika membuat film yang akan didokumentasikan di seluruh dunia, pasti Meghan Markle dan Pangeran Harry akan mendapatkan perhatian dan sorotan dari publik. Jika demikian, cita-cita untuk kehidupan yang tenang dan damai akan terhambat. Oleh karena itu, banyak juga yang menyentil keputusan Meghan Markle dan Pangeran Harry itu. Bahkan ada beberapa orang yang menyebut jika mereka kepepet untuk mencari uang.
Mereka membutuhkan uang, sungguh hal yang memalukan untuk keluarga kerajaan, kata salah satu warganet. Ada apa dengan alasan ingin keluar dari pusat perhatian? Tanya netizen selanjutnya. Aku menyadari mereka harus menghasilkan uang setelah pergi dari UK untuk menghindari wartawan dan orang-orang yang mengganggu kehidupan damai mereka. Aku nggak bakal tonton itu dan memilih tonton satu episode dari 100 seri dalam film semua yang ada di Netflix. Dan lebih bagus lagi dari Netflix UK, komentar warganet lainnya. Sebelumnya, Meghan Markle dan Pangeran Harry telah setuju untuk membayar kembali uang pajak yang dihabiskan untuk merenovasi Frogmore Cottage, bekas rumah mereka di dekat Windsor, dan untuk berhenti menggunakan merek Sussex Royal mereka. Keduanya dikabarkan pindah ke kota asal Meghan, Los Angeles, tak lama sebelum pengujian virus corona dimulai. Baru-baru ini Meghan Markle dan Pangeran Harry pindah ke rumah baru senilai 11,2 juta US dollar atau sekitar 166 miliar rupiah yang terletak di sebuah kota utara Los Angeles, Amerika Serikat. Dan terbukti setelah pindah rumah ke Los Angeles, Meghan Markle tertangkap kamera berbelanja sendiri di supermarket. Meski Meghan Markle merupakan mantan anggota kerajaan Inggris, tapi ia dikenal memiliki sifat yang rendah hati dan merakyat. Bahkan belakangan ini ia kepergok tengah berbelanja di sebuah supermarket. Jadinya isi dokumenter di Netflix sangat membuktikan bahwa ia ingin menjadi hidup yang pribadi dan tenang, jauh dari hiruk pikuk kerajaan seperti yang pernah mereka alami sebelum pindah dari Los Angeles. Ia terlihat tengah mendorong sebuah troli penuh barang dari supermarket kelas atas. Meghan yang mengenakan celana panjang hitam dan mantel krim terlihat santai di lingkungan biasa saat dia tampak membayar, demikian seperti dilansir dari Express UK. Penjaga keamanan yang muncul di belakangnya dalam sekejap. Ia bahkan juga sempat mengobrol dengan salah seorang perempuan yang menggendong bayi yang seumur dengan anaknya Arsi. Perempuan berusia 39 tahun itu digambarkan sebagai sosok yang rendah hati dan dikatakan memuji bayi menggemaskannya sesama belanja. Hal itu muncul sejumlah komentar di Instagram. Wow, gambar yang bagus dan langka. Terima kasih kepada mereka yang mengirimkan gambar ini melalui pesan. Menurut orang yang mengambilnya, Meghan mendekati temannya yang membawa gendongan bayi Argo dan berkata, bayimu sangat menggemaskan, dan menyebutkan bahwa mereka memiliki gendongan bayi yang sama. Penggemar Dases sangat senang melihat Meghan terlihat benar-benar santai. Seorang memposting di Instagram, Meghan hanya menjadi dirinya sendiri dan terlihat benar-benar santai dan cantik. Yang lain berkata betapa hebatnya mereka bisa menjalani kehidupan yang normal sekarang sebaik mungkin. Dan satu lagi berita terbaru dari Pangeran Harry. Pangeran Harry ungkap penyesalan atas panggilan telepon terakhir dari sang ibu Putri Diana. Dalam peringatan 23 tahun kematian Putri Diana yang jatuh pada 31 Agustus, Pangeran William dan Pangeran Harry berbagi detail intim dari percakapan terakhir mereka dengan sang putri. Kenangan yang sangat pribadi adalah bagian dari episode khusus Our Mother Diana, Her Life and Legacy. Disiarkan pada tahun 2017 untuk menandai peringatan 20 tahun kematian Diana dalam kecelakaan mobil di Paris. Dilansir dari People, para pangeran Inggris itu mengatakan bahwa mereka tidak akan berbicara panjang lebar tentang Putri Diana seperti ini lagi. Baik Pangeran Harry maupun Pangeran William mengaku enggan berbicara dengan mengharukan tentang fakta bahwa panggilan telepon terakhir mereka dari sang ibu pada hari terakhir hidupnya begitu singkat. Menjadi anak laki-laki yang begitu muda, William dan Harry yang masing-masing berusia 15 dan 12 tahun sangat ingin kembali bermain dengan sepupu mereka di tempat peristirahatan Ratu Skotlandia Balmoral. Jika aku tahu bahwa itulah terakhir kalinya aku akan berbicara kepada ibuku tentang hal-hal yang akan aku lakukan, aku akan mengatakan semua padanya, kata Harry dalam film dokumenter itu. Saat mendiskusikannya film dokumenter dengan para wartawan pada pertemuan di Istana Kensington tahun 2017 lalu, William berkata, ini adalah penghargaan dari putra-putranya untuk dia, Putri Diana. William menambahkan bahwa berdiri di depan sekelompok orang yang akan menonton film dokumenter itu mungkin adalah hal yang paling membuatnya gugup sepanjang hidup.
Melakukan dokumenter seperti ini adalah sesuatu untuk saya dan berdiri di depan kalian semua dan menjelaskan tentang sesuatu yang sangat pribadi untuk kalian. Aku pikir sangat penting bagiku di sini untuk melakukan semua itu, imbuhnya. Dan William sama seperti Harry merasa sulit untuk membicarakan ibunya secara intens dan di depan umum bersumpah, kami tidak akan berbicara secara terbuka tentang dia, Putri Tiana lagi. William menambahkan, kami berharap film ini dapat memberikan sisi lain dari teman-teman dekat keluarga yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dari mereka yang paling mengenalnya dan dari mereka yang ingin melindungi ingatannya dan ingin mengingatkan orang-orang tentang pribadi dia. Kehangatan, humor, dan seperti apa dia sebagai seorang ibu yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya. Harry juga mengungkapkan bahwa dia hanya menangis air mata kesedihan 2 kali di kuburan Diana di Althorp pada 6 September 97 dan beberapa saat sejak itu. Jadi kalian tahu ada banyak-banyak kesedihan yang masih harus diungkapkan, katanya. Harry menambahkan, tidak ada hari di mana William dan aku tidak berharap Diana masih ada. Dan kami bertanya-tanya akan menjadi ibu seperti apa dia sekarang. Dan peran publik seperti apa yang akan dia miliki dan apa perbedaan yang akan dibuatnya.